Perkenalkan, saya Kiki Amalia dengan NIM 1011464627 ingin mempresentasikan laporan proyek skripsi saya yang dibimbing oleh pembimbing 1 yaitu Bapak Insinyur Untung Raharja MPI dan pembimbing 2 yaitu Ibu Hani Dewi Arisanti MKOM yang berjudul Penerapan Media Penyimpanan Laporan KKP TA Skripsi pada Perguruan Tinggi dengan Metode Widuri. Adapun pembahasan yang ingin dibahas yaitu ada 8 topik. Yang pertama latar belakang, kedua ruang lingkup, ketiga rumusan masalah, keempat metode penelitian, kelima pemecahan masalah, keenam hasil dan implementasi, ketujuh tujuan dan manfaat, kedelapan kesimpulan dan saran. Adapun yang pertama yang dibahas yaitu latar belakang. Kenapa saya mengambil judul penerapan media penyimpanan laporan KKP TA Skripsi pada perguruan tinggi? Yaitu pada perguruan tinggi Raharja, penyimpanan laporan KKP TA Skripsi dilakukan secara manual, yakni masih ditempatkan pada perpustakaan. Dan pada perpustakaan itu, laporan tersebut masih ditumpuk secara manual, dan untuk proses pencarian harus dilakukan satu persatu di setiap rak. Kemudian ditempatkan secara vertikal sehingga menyulitkan mahasiswa dalam mencari referensi laporan yang diinginkan, karena harus dicari satu persatu, kemudian juga karena tempatnya gelap, tidak sesuai dengan indeks yang disusun karena tempatnya berantakan. Kemudian lebih sulit lagi jika laporan tersebut disusun seperti ini, akan menyulitkan mahasiswa untuk mencari. Kemudian berlakunya jam operasional perpustakaan yang hanya buka pada pukul 8 pagi hingga 8 malam, sehingga di luar jam operasional tersebut mahasiswa tidak bisa mengakses laporan karena laporan tersebut hanya dapat diakses di perpustakaan, tidak bisa dibawa pulang, apalagi diminta soft copy-nya. Kemudian jika mahasiswa tersebut sudah mendapatkan laporan yang diinginkan, maka harus diketik ulang sehingga akan memakan waktu dan tenaga yang lebih sehingga tidak efektif dan efisien. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup yang saya ambil di sini yaitu saya hanya melakukan penelitian di perguruan tinggi Raharja, kemudian hanya pribadi Raharja yang menggunakan email Rinfo, kemudian saya juga diberi fasilitas TPI Widuri, untuk pengembangan sistem juga dibatasi oleh elisitasi final, kemudian hanya membahas mengenai penyimpanan laporan KKP, TA, dan skripsi di Widuri. Kemudian untuk rumusan masalah ada 3. Yang pertama, apakah sistem yang berjalan sudah efektif dalam penyimpanan laporan KKP TA Skripsi dan memudahkan mahasiswa dalam mencari referensi laporan? Yang kedua, apakah sudah ada penelitian yang membahas mengenai wiki sebagai media penyimpanan laporan secara online? Dan yang ketiga, apakah Widuri efektif dijadikan sebagai media penyimpanan laporan KKP TA Skripsi pada perguruan tinggi secara online dan memudahkan mahasiswa dalam mencari referensi laporan? Kemudian metode penelitian yang saya ambil. Metode penelitian yang saya ambil yaitu wawancara, baik tatap muka langsung dengan stakeholder, dengan petugas perpustakaan dan beberapa mahasiswa, dan juga percakapan melalui iDoHelp. Kemudian observasi saya lakukan di perpustakaan dan juga di RSC dan dapat dibuktikan dengan absensi RSC yang akan dibahas berikutnya. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan yaitu dengan elisitasi, studi pustaka untuk mencari literatur review, dan juga iSur. Kemudian untuk pemecahan masalah yang pertama, apakah sistem yang berjalan sudah efektif dalam penyimpanan laporan KKP TA Skripsi dan memudahkan mahasiswa dalam mencari referensi laporan? Saya bisa jawab belum efektif dikarenakan laporan KKP TA Skripsi masih disimpan di perpustakaan, sehingga mahasiswa harus dalam mencari referensi tersebut harus menuju ke perpustakaan, tidak bisa dibawa pulang laporan tersebut, tidak bisa diminta soft copy-nya, dan juga berlaku jam operasional, yang di luar jam operasional tersebut mahasiswa tidak bisa mengakses laporan. Kemudian tersebarnya laporan KKP TA Skripsi di perpustakaan dikarenakan setiap periode 3 tahun sekali dilakukan pemindahan ke tempat lain, sehingga tidak semua laporan dari awal perguruan tinggi Raharja menerbitkan laporan terkumpul jadi satu di perpustakaan.
Dan pemecahan masalahnya itu dengan Widuri, kapanpun, dimanapun, kalian bisa mengakses laporan, bisa dengan langsung menuju widuri.raharja.info, kemudian search, kemudian di widuri.ilearning.me, kemudian di browse yang terdapat daftar laporan yang tersedia, kemudian di main page juga sudah tersedia navigasi menuju laporan KKP dan juga laporan skripsi. Dan permasalahan yang kedua yaitu apakah sudah ada penelitian yang membahas mengenai wiki sebagai media penyimpanan laporan secara online. Saya sudah mencari 10 literatur review dari jurnal CCIT, jurnal internasional, dan jurnal nasional. Dan hasilnya adalah bahwa banyak yang telah membahas mengenai wiki, tetapi belum ada yang fokus membahas wiki sebagai media penyimpanan laporan. Dan permasalahan yang ketiga itu apakah Widuri efektif dalam penyimpanan laporan KKPTA skripsi pada perguruan tinggi Raharja secara online untuk memudahkan mahasiswa dalam mencari referensi laporan. Saya bisa jawab ya, karena saya bisa membuktikannya melalui iSur. Pertanyaannya yaitu seperti ini. Menurut pendapat Anda, seberapa efektifkah penyimpanan laporan KKPTA skripsi jika dilakukan pada sistem Widuri dibanding pada perpustakaan di perguruan tinggi Raharja? Dan iSur ini telah disebarkan kepada 112 responden. Dan yang menjawab sangat efektif adalah 35, yang menjawab efektif yaitu 43, cukup efektif 32, kurang efektif 0, dan tidak efektif itu 2. Ini hasil pengolahan data dalam bentuk persentase dan juga diagram. Kemudian untuk hasil dan implementasi bisa dijelaskan dalam bentuk elisitasi dan juga laporan KKPTA skripsi. Dan untuk elisitasi dilakukan beberapa pengembangan dalam sistem untuk menjadikan Widuri sebagai media penyimpanan laporan KKPTA skripsi. Di antaranya yaitu default, email echo dan info, upload gambar, wiki editor, citation, dan lain sebagainya. Dan saya hanya akan membahas 3 poin yaitu default, email echo, upload gambar, dan juga wiki editor. Untuk elisitasi yang pertama yaitu pada awalnya Widuri semua email domain apapun bisa mendaftar di Widuri. Dan untuk membatasi hanya untuk pribadi Raharja, hanya untuk kalangan perguruan tinggi Raharja, maka dibatasi hanya email domain dengan echo dan info saja yang bisa mendaftar. Untuk membatasi default email tersebut, dilakukan penambahan script seperti ini. Dan jika user salah memasukkan atau bukan memasukkan raharja.co atau raharja.info akan terdapat comment box seperti ini. Kemudian untuk upload gambar. Pada awalnya di Widuri tidak bisa mengupload gambar. Dan sekarang saya mengusulkan penyimpanan laporan KKPTA skripsi di Widuri, yaitu kan laporan itu harus terdapat gambar untuk memperjelas laporan tersebut. Sehingga ditambahkan extension seperti ini, upload gambar, sehingga Widuri menjadi bisa untuk mengupload gambar. Kemudian untuk wiki editor. Tampilan awal Widuri sebelum ditambahkan wiki editor yaitu seperti ini. Tampilannya masih seperti biasa. Dan untuk penulisan laporan agak sulit, sehingga ditambahkan wiki editor seperti ini, tampilannya seperti ini, menjadi lebih lengkap dan lebih membantu mahasiswa dalam menulis laporan. Kemudian untuk laporan KKPTA skripsi, untuk cover, tampilannya masih sama seperti biasa, dan untuk daftar isi otomatis akan muncul lebih jika laporan tersebut terdiri dari lebih dari 3 subbab. Daftar isi ini juga bisa ternavigasi. Kemudian tampilan bab 1 sama seperti biasa. Terus kemudahan navigasi, jika ditambahkan link internal dan link eksternal akan menuju ke tempat yang diinginkan. Kemudian untuk tampilan daftar pustaka seperti ini. Tampilan daftar pustaka ini akan ternavigasi langsung dengan kutipan referensi yang biasanya terdapat di bab 2. Jika angka yang di kutipan tersebut diklik, maka akan muncul ke daftar isi ini. Kemudian jika daftar pustaka ini
Diklik akan menuju ke referensi di bab 2. Kemudian untuk kategori laporan, untuk implementasinya untuk KKP sudah ditulis banyak 8 laporan. Kemudian KKP tahun 2013-2014 terdapat 8 laporan. Dan untuk skripsi terdapat 6 laporan. Dan yang terbaru 2013-2014 terdapat 9 laporan, sehingga hasilnya terdapat 31 laporan yang tersedia di Widuri lengkap dari cover hingga lampiran. Dan untuk sosialisasi, saya juga sudah mensosialisasikan penyimpanan laporan KKPT skripsi di hadapan para kepala jurusan, disaksikan oleh Pak Ferry, Pak Jun, Bu Azizah, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga telah mendampingi Pak Ferry dalam rapat pleno, mendampingi Pak Insinyur untuk Raharja MTI dalam rapat akademik. Kemudian saya juga melakukan presentasi mengenai sosialisasi Widuri di rapat pleno. Kemudian saya juga melakukan presentasi sosialisasi dalam pembekalan KKP TA skripsi yang kemarin baru saja dilaksanakan. Kemudian untuk sosialisasi, terdapat tanggapan seperti ini dari para dosen. Dengan adanya laporan di Widuri sangat didukung, sehingga mahasiswa tidak dapat melakukan plagiat dan lain sebagainya. Dan untuk video tutorial, jika ingin membuat judul laporan di Widuri, dimulai dengan mengetikkan kode dan NIM tanpa spasi. Kemudian diklik. Kemudian membuat subbab dari bab 1, bab 2, hingga bab 5, kemudian daftar pustaka dan juga daftar lampiran. Ini tampilan subbabnya, dan itu adalah tampilan daftar isi yang otomatis muncul ketika lebih dari 3 subbab. Kemudian isi dari subbab dari bab 1, kemudian isi laporan di bab 1, disimpan. Kemudian tampilan awal tanpa skrip seperti itu. Dan untuk mengcopy skrip supaya hasilnya sama seperti teknik penulisan laporan, lihat contoh yang ada. Copy skripnya. Lalu paste di laporan yang telah Anda buat. Copy skrip ini dilakukan di setiap paragraf. Dan jangan lupa copy skrip penutupnya, dilakukan setiap paragraf juga. Kemudian simpan. Hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian untuk beri keterangan gambar, bisa ditambahkan skrip seperti itu. Kemudian untuk membuat daftar nomor, lihat contoh daftar nomor yang ada. Kemudian copy script yang ditandai dengan tag OL. Kemudian paste di laporan yang ingin dibuat daftar nomornya, dan jangan lupa diberikan tag penutup OL. Kemudian simpan, hasilnya menjadi seperti itu. Dan untuk membuat referensi sumber pustaka, lihat dari referensi yang sudah ada, contohnya ditandai dengan tag ref name.
teks script di bagian referensi sumber pustaka yang diinginkan. Fungsi itu untuk memanggil kembali referensi yang tadi ditulis. Kemudian untuk judul buku, tempat terbit, penerbit, urutannya masih sama seperti biasa. Kemudian jangan lupa diberikan teks script penutup /ref. Dan untuk sumber referensi yang sama tinggal memanggil kembali dengan ref name Sutabri. Ini merupakan hasil tampilan yang terdapat tanda kurung siku, kemudian ada tanda merah. Dan diperlukan penambahan tag penutup referensi di bagian daftar pustaka untuk memanggil referensi yang tadi ditulis dengan menambahkan script seperti ini. Kemudian menambahkan kategori untuk mengelompokkan laporan tersebut berdasarkan tahun pembuatan. Kemudian simpan, hasilnya menjadi seperti itu. Dan jika diklik akan menuju ke bab 2 yang tadi ditulis referensinya. Kemudian untuk menghubungkan lampiran dari Rainfodo ke Widuri. Awal mulanya buat lampiran di Rainfo, kemudian buat judulnya, ubah sharing settingnya menjadi semua berukuran 3 saja bisa mengaksesnya, dan simpan. Menambahkan page break untuk pindah halaman. Kemudian untuk upload gambar yang berisi lampiran-lampiran bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Dan untuk membookmark lampiran bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Copy URL-nya, kemudian paste di lampiran di Widuri. Ini hasil lampiran yang dibookmark tadi, dan jika diklik akan menuju ke lampiran di Rainfo. Dan untuk menyimpan laporan di Widuri bisa disimpan langsung dengan format PDF. Ini tadi video tutorial mengenai penyimpanan laporan. Kemudian untuk keistimewaan laporan, penulisan laporan proyek skripsi saya yaitu saya telah melakukan observasi di REC dengan dibuktikan yaitu absensi praktek REC masuk ke dalam top 10 best, dan saya menguruti peringkat pertama dengan total jam praktek yaitu 1085,7 jam. Kemudian saya juga mendokumentasikan laporan skripsi saya di IME dengan menghasilkan 185 post dan juga 113 pages. Kemudian untuk penggunaan Widuri sendiri sudah terdapat tutorialnya di iRun sebanyak 80 artikel. Dan juga jika mahasiswa terdapat kesulitan dalam mengakses Widuri atau menulis laporan di Widuri, bisa tanya langsung melalui IDO Help sesuai jam kerja. Kemudian untuk tujuan dan manfaat, tujuannya yaitu menyediakan referensi tulisan laporan KKP TA skripsi secara online. Kemudian manfaatnya memudahkan mahasiswa dalam mencari referensi laporan, juga memusatkan penyimpanan laporan di Widuri. Memusatkan di sini berguna untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Kenapa untuk diri sendiri? Jika mahasiswa tersebut pergi keluar kota atau keluar negeri dan kemudian ada seseorang yang tertarik untuk memberikan dia pekerjaan dan ingin melihat laporan KKP skripsi dia nggak mungkin untuk balik lagi pulang ke rumah mengambil laporan kemudian balik lagi ke tempat tersebut. Dia hanya cukup mengakses Widuri dan laporannya tersedia di sana.
Kemudian untuk orang lain juga bisa menulis laporan dengan mudah mencari referensinya karena tersedia di Widuri. Dan untuk kesimpulan dan saran, 3 rumusan masalah yang tadi dibahas sebelumnya telah terpecahkan di tiga pemecahan masalah yang tadi juga telah saya jelaskan. Kemudian dari 4 metode pengumpulan data yang dijelaskan di atas telah dijelaskan juga di pemecahan masalah serta hasil dan implementasi. Kemudian untuk pengembangan sistem dilakukan menurut final draft elusitasi. Dan sarannya yaitu agar Widuri menjadi lebih sempurna dalam penyimpanan laporan diperlukan pengembangan lebih lanjut dan juga pelatihan dalam penyimpanan laporan terhadap mahasiswa. Ini untuk special contribution yang telah saya dapatkan selama melakukan skripsi bersama dengan Pak Untung Raharja. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu tanya jawab antara Dewan Penguji dengan peserta sidang. Kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Yusuf. Silakan Pak.